Peter Huistra geram wasit biarkan pemain Persebaya guling-guling di lapangan saat hadapi Borneo FC. Borneo FC harus pulang dengan tangan kosong setelah takluk 1-2 dari Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-16. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, itu diwarnai kontroversi dan kartu merah yang merugikan tim tamu. Tim asal Samarinda itu bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama setelah kiper mereka, Nadeo Argawinata, diganjar kartu merah. Insiden itu terjadi ketika Nadeo melanggar pemain Persebaya Surabaya yang sudah berhadapan langsung dengannya di kotak penalti. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, mengakui kekalahan timnya disebabkan oleh kesalahan pemain sendiri. Namun, ia juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya menguntungkan tim tuan rumah. Di babak kedua, Borneo FC berusaha menguasai jalannya pertandingan meskipun kalah jumlah pemain. Peter Huistra mengklaim timnya mampu membuat Persebaya Surabaya tertekan dengan tekanan tinggi yang mereka lakukan. Namun, Peter Huistra juga tidak bisa menutupi kekecewaannya atas strategi permainan Persebaya Surabaya yang dinilainya tidak sportif. Menurutnya, banyak pemain Persebaya Surabaya yang sengaja memperlambat tempo dengan berpura-pura cedera di lapangan. Saya melihat lawan sedikit gugup di babak kedua, saya tidak suka melihat pemain lawan sering jatuh dan berguling-guling di lapangan. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi jika kita ingin sepak bola Indonesia lebih maju, ujar Peter Huistra dengan nada kesal. Badai krisis menerpa Persebaya Surabaya, 6 pemain absen dan cedera. Bonek minta Paul Munster segera tambah pemain. Persebaya Surabaya sedang berada dalam situasi sulit dengan badai cedera dan absennya pemain kunci. Total ada 6 pemain yang harus absen pada pertandingan terakhir melawan Borneo FC. Namun Paul Munster mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih berkelas. Dikutip dari unggahan akun Instagram @onlinepersebaya, mereka memberikan pujian kepada pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Absennya 6 pemain menjadi tantangan besar bagi tim berjuluk Green Force. Mereka yang harus absen antara lain Mikael Tata yang sedang memperkuat timnas Indonesia, Ardi Idrus dan Arif Catur karena akumulasi kartu, serta Francisco Rivera, Tony Firmansyah, dan Rizwan Lauhin yang mengalami cedera. Cedera Francisco Rivera menjadi salah satu pukulan berat bagi Persebaya Surabaya. Gelandang asal Meksiko itu baru saja menemukan performa terbaiknya setelah sempat tampil kurang konsisten di awal musim. Selain Rivera, Tony Firmansyah dan Rizwan Lauhin juga dipastikan tidak bisa bermain akibat cedera yang mereka alami. Absennya ketiga pemain ini tentu memengaruhi kedalaman skuad, terutama dalam rotasi lini tengah dan belakang. Di sisi lain, akumulasi kartu yang didapat Ardi Idrus dan Arif Catur semakin menambah krisis di lini pertahanan, tapi beruntung mereka dapat diturunkan saat menghadapi Bali United nanti. Namun, badai cedera ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan bonek. Banyak yang berharap manajemen Persebaya Surabaya segera mengambil langkah di bursa transfer untuk memperkuat tim. Tidak sedikit pula yang meminta Munster untuk mengorbitkan pemain muda sebagai solusi sementara. Susah payah kalahkan Borneo FC, Paul Munster, yang penting menang. Persebaya Surabaya mengamankan posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 usai mengalahkan Borneo FC. Kemenangan ini menjadi kemenangan berharga bagi tim berjuluk Bajul Ijo itu karena dalam laga itu Borneo FC bermain lebih dominan. Persebaya yang unggul pemain setelah kiper Borneo FC Nadeo Argawinata mendapat kartu merah tak mampu memanfaatkan keadaan. Justru bermain dengan 10 pemain, skuad pesut etam membuat gawang Persebaya terancam hampir sepanjang babak kedua. Menyambut kemenangan ini pelatih Persebaya Paul Munster mengaku senang karena timnya mendapat perlawanan yang sangat berat dari Borneo FC. Babak kedua Borneo mencoba memberikan tekanan, kami menunggu dan mencoba memanfaatkan transisi, kata pelatih Persebaya, Paul Munster. Selain itu, pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku bukan hal mudah melawan tim dengan 10 pemain, sebab mereka memiliki motivasi untuk membalikkan keadaan. Meski demikian, Munster bersyukur dan senang melihat kemenangan tersebut. Yang penting kami menang, karena tidak semua pemain bermain dan bisa dilihat banyak pemain kram, pungkasnya.